Saat kegelapan yang pekat menyelimuti mereka semua, mereka tidak dapat melihat apapun di sekitar saat mereka terbang maju. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai jatuh ke jurang yang dalam, tenggelam dengan cepat. Ledakan. Mereka mendarat satu demi satu, merasakan seluruh dunia runtuh. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya mengumpulkan kesadaran mereka. Ledakan. Peta bintang kayu abadi di tangan Fei Lan tiba-tiba meledak tiba-tiba. Debunya berhamburan di udara. Kegelapan memudar. Pemandangan yang indah perlahan terungkap di hadapan orang-orang. Itu adalah hutan lebat dengan pohon-pohon tua yang lebat. Pohon-pohon tua kecil tingginya puluhan meter, sedangkan yang lebih besar memiliki begitu banyak cabang sehingga membuatnya tampak seperti gunung kecil yang tingginya beberapa ratus meter. Batang pohon itu dapat menempati beberapa mu tanah yang membutuhkan lebih dari 100 orang untuk mengelilinginya. Gravitasi di sini ratusan kali lebih berat. Tidak ada prajurit alam Dewa Raja yang dapat terbang dalam gravitasi yang begitu mengerikan. Alam dewa asli dapat melayang sedikit lebih tinggi dari tanah. Hanya makhluk seperti Fei Lan yang bisa lolos dari gravitasi dan melayang puluhan meter di udara. Energi bumi dan surga di sini kental dan melimpah. Energi itu membumbung seperti lautan luas, membuat orang merasa rileks. Mereka merasa sangat nyaman, tenggelam dalam lautan energi. Tidak jauh dari mereka ada sebuah danau yang belum tercemar. Airnya begitu jernih sehingga mereka bahkan bisa melihat dasarnya. Kabut melayang di atas permukaan air dengan ki air yang pekat. Kelembapan di daerah ini cukup tinggi. Flora yang indah dari semua jenis warna dan spesies tumbuh di tepi danau. Beberapa memiliki daun dan cabang 5 warna sementara yang lain memiliki akar seperti permata. Vitalitas mereka sangat besar seolah-olah tanaman itu cerdas. Alkemis Jester terkejut. Cahaya terang berkilauan di matanya saat dia mengamati dedaunan di tepi danau. Dia bergumam seolah-olah dia sedang bermimpi. Anggrek mahkota 3 daun, rumput teratas untuk memelihara jiwa. Teratai air giok. Dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia baru saja jatuh ke dalam kekacauan. Sang alkemis secara naluriah berjalan menuju danau, sama sekali lupa di mana dia berada. Fei Lan mengerutkan kening. Wajahnya gelap dan berat saat dia berbicara kepada Leona, peta bintang itu meledak dengan sendirinya. Aku tidak tahu di mana saluran berongga itu. Bahkan jika kita menemukannya, tanpa peta bintang itu, kita tidak bisa kembali. Leona sedikit mengubah raut wajahnya. Dia terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Di mana kita? Di mana kelompok Fan He? Tanya si Yan. Mendengarnya, orang-orang mulai bereaksi. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bisa melihat Fan He, Feng Ke, para prajurit dari 3 pasukan besar dan para bajak laut yang dipimpin oleh Feng Ke. Tidak diketahui mengapa tujuan mereka berbeda. Hanya ada puluhan bajak laut Katuo, Feng Rao, Charyu dan orang-orangnya, serta Ziyao di sini. Tidak banyak orang yang tidak dikenal Xian. Ketika mereka masih berada di panggung pengurungan jiwa, sang alkemis Jester telah memutuskan untuk berjalan ke Xian. Itulah sebabnya dia dibawa ke sini. Yang lainnya tampak berpencar karena mereka tidak berangkat pada waktu yang sama. Mengapa kita harus peduli dengan hidup mereka? Leona mendengus, berbicara dengan acuh tak acuh. Baguslah mereka mati. Kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita untuk membunuh mereka. Dia tidak memiliki firasat baik terhadap para ahli dari 3 kekuatan besar maupun para bajak laut. Kecuali Katuo dan Xian, mereka yang memiliki warisan rahasia, Leona tidak mempermasalahkan orang lain, termasuk Ziyao. Mereka menuju ke tempat yang sama dengan kita. Namun, pemberhentian mereka berbeda. Aku perlu memeriksanya. Fei Lan menyipitkan mata dengan tenang seolah-olah dia mulai melepaskan kesadaran jiwa transendennya untuk mencari. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini benar-benar ajaib dan sangat luas. Kesadaran jiwaku tidak dapat mencakup semuanya, tetapi aku tidak melihatnya dimanapun di area yang dapat kujangkau. Xian sangat terkejut. Fei Lan berada di alam dewa ethereal, alam terkuat yang pernah dilihatnya sampai sekarang. Meskipun tanah hukuman dewa sangat luas, kesadaran jiwanya dapat mengamati setiap sudut. Tidak ada yang dapat menghindari penginderaannya. Namun, dia berkata bahwa dia tidak dapat merasakan hutan yang rimbun dan tak terbatas ini sepenuhnya. Jadi, itu berarti hutan ini lebih besar dari tanah hukuman dewa.
Bintang kehidupan level 7, setidaknya. Astaga, tempat yang ditandai peta bintang itu bukan hanya tipuan. Itu bintang kehidupan level 7. Jester dengan tekun mengumpulkan rumput dan tanaman spiritual di tepi danau. Dia begitu gembira hingga dia bertingkah seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Dia mengayunkan tangannya. Ramuan spiritual yang dipelihara oleh alam dalam bintang kehidupan level 7 adalah bahan terbaik untuk memurnikan pelet dan obat-obatan. Mampu melihat bahan-bahan berkualitas tinggi itu. Itu sepadan bahkan jika aku harus mati. Bintang kehidupan level 7. Xian terkejut saat harapannya terus menguat di dalam hatinya. Ya, benar. Jester mengangguk dengan berat. Jika itu bukan bintang kehidupan level 7, bagaimana bisa menumbuhkan begitu banyak ramuan spiritual berharga seperti ini? Dimanapun kita berada, bagi para alkemis, tempat ini adalah tempat terbaik yang pernah kita impikan. Apa yang dikatakan Jester tidak dapat membangkitkan Veilan dan Leona karena mereka memasang wajah aneh dan berat. Apa yang kamu khawatirkan? Xian terkejut dan tidak tahu apa-apa. Tempat ini memiliki energi bumi dan surga yang melimpah. Kami berharap tidak ada kehidupan di sini. Kalau tidak, tempat ini akan sangat menakutkan. Veilan menarik napas dalam-dalam, wajahnya masam. Wilayah bintang api mengamuk. Kami tidak memiliki bintang kehidupan level 7, tetapi kami memiliki prajurit alam dewa raja dan alam dewa asli. Dan aku, setelah ribuan tahun akumulasi, telah memasuki alam dewa ethereal. Tempat ini memiliki begitu banyak energi. Jika makhluk dapat berkultivasi di sini, mereka akan menerima banyak manfaat. Kemajuan mereka akan luar biasa. Selain rumput dan tanaman spiritual, bintang kehidupan level 7 dapat menghasilkan bahan-bahan seperti biji, kristal ilahi, dan kristal berharga lainnya. Itu akan berada di luar imajinasimu. Jika makhluk di sini tahu cara berkultivasi dengan energi bumi dan surga yang melimpah di sini, dikombinasikan dengan akses ke ramuan dan kristal spiritual, mereka akan maju dengan cepat. Aku pikir berkultivasi ke alam dewa ethereal tidak akan sesulit di wilayah bintang api mengamuk. Leona juga memasang wajah muram. Mendengarkan mereka, Xian tiba-tiba menjadi tenang. Memang benar bahwa Grace Mainland telah memasuki fase terakhir dari siklus energinya, tetapi masih memiliki para prajurit puncak alam dewa sejati. Raging Flame Star Area memiliki bintang kehidupan level 5 sehingga dapat memiliki karakter seperti Du Tianji, Fan He, dan Veilan di alam dewa ethereal. Tempat ini memiliki sumber daya alam yang lebih baik dan banyak energi bumi dan surga. Jika makhluk-makhluk di sini tahu cara berkultivasi, pencapaian mereka pasti akan melampaui Raging Flame Star Area. Kalian tetaplah di sini. Aku akan mencari-cari, kata Veilan setelah merenung sejenak. Dia tidak menunggu Leona dan Xian untuk menjawab, perlahan-lahan melayang ke langit dan terbang ke daerah yang lebih jauh. Karena dia berada di alam dewa ethereal, dia dapat melintasi 1000 mil hanya dalam sekejap mata jika dia berada di Raging Flame Star Area. Namun, tempat ajaib ini memiliki gravitasi yang beberapa ratus kali lebih kuat, jadi kecepatannya juga melambat. Xian dan yang lainnya dapat melihatnya melayang dan bergerak di udara. Xian, pada saat ini, Ziao mendekatinya, tersenyum tipis. Aku sudah berhasil menembus. Xian tertegun. Setelah itu, dia berhasil tersenyum cerah, berbicara dengan jujur. Selamat, alam dewa asli. Kekuatanmu akan meningkat pesat. Aku pikir bahkan jika kamu tidak bergantung pada siapapun, kamu bisa mendapatkan tempat untuk dirimu sendiri. Aku tidak sebaik dirimu. Ziao tidak terdengar sombong atau puas. Dibandingkan denganmu, tidak ada yang bisa memiliki kecepatan kultivasi yang sama. Ketika aku pertama kali mengenalmu, kamu hanya memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Kemajuanmu adalah keajaiban. Aku beruntung. Xian tersenyum, berbicara dengan wajar, sepertinya kamu terlambat dalam perjalanan. Kalau tidak, kamu tidak akan terlambat seperti ini. Ya, aku bertemu dengan baik, tetapi butuh waktu untuk bisa menembusnya. Ziao mengangguk dan tersenyum. Kau dan bajak laut sudah berpisah sekarang. Apa rencanamu untuk waktu mendatang? Aku salah satu bajak laut. Apa maksudmu dengan berpisah? Feng Rao memasang wajah dingin, menyerbu dan mencengkeram lengan Xian, meletakkan kepalanya di samping kepala Xian dan menunjukkan kepada yang lain seberapa dekat mereka.
Sejak hari dia dan aku meninggalkan bintang api penyucian, dia tidak lagi menjadi anggota negara sucimu. Kau tidak memiliki kekuatan untuk mengikatnya. Feng Rao menatap Xian. Dia berhenti sejenak dan kemudian menggigit bibir bawahnya. Apakah kau masih ingin bergantung padanya dan menjadi pengawalnya? Xian mengerutkan kening, tetap diam. Mata indah Xiao menunjukkan bahwa dia malu. Dia merenung dan kemudian berkata dengan lemah, aku tidak pernah menganggap Xian sebagai bawahanku seperti yang kulakukan padanya. Dalam hatiku, dia selalu menjadi teman dekatku. Itu tidak akan pernah berubah. Teman dekat. Feng Rao mengejek, ketika Aoguduo menjebaknya di Purgatory Star, di mana kau? Ketika Aogura berkomplot melawannya, apa yang kau lakukan? Jika kau menganggapnya teman dekatmu, ketika orang-orang menyerangnya, kau seharusnya segera membantunya, kan? Tapi apakah kau melakukannya? Yang Mulia tidak tahu ini. Ketika Xian terjebak di Extreme Purgatory Field, Yang Mulia datang untuk mencarinya. Aku bisa membuktikannya. Charyu tersenyum tipis, mengungkapkan pendapatnya. Leona memiliki wajah acuh tak acuh, mengamati Xian yang terjepit di antara dua wanita. Dia sengaja menjauh seolah-olah dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, membiarkan Xian mengurus urusannya. Aku selalu menganggap Yang Mulia sebagai temanku. Aku selalu berpikir seperti ini. Xian tersenyum di bawah tatapan Feng Rao, berbicara dengan sengaja. Kita akan tetap berteman di masa depan. Kau telah memperlakukanku dengan baik. Aku akan mengingatnya. Teman, mata Xiao memancarkan kesedihan yang tersembunyi, tetapi dia segera menenangkan diri, mengangguk, dan berkata, ya. Itu benar, kami berteman. Kami akan selalu berteman. Hanya teman. Feng Rao menatap Xian. Ya, kami berteman, Xian membenarkan. Feng Rao menenangkan sarafnya yang tegang, tersenyum lebar. Dia tidak ingin mengejar mereka lebih jauh. Dia hanya tersenyum. Itu bagus kalau begitu. Kurasa kalian punya banyak hal untuk dibicarakan sebagai teman. Terserah kalian, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kemudian, Feng Rao pergi. Dia wanita yang cerdas. Dia tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus bersikap fleksibel. Dia tahu bagaimana tidak mengecewakan seseorang. Karena dia peduli pada seseorang, dia akan mempertimbangkan banyak hal untuknya. Bersikap waspada tidak apa-apa, tetapi dia juga perlu memberi mereka privasi. Charyu tersenyum tipis. Kalian berdua harus bicara. Dia pun meninggalkan tempat itu, meninggalkan mereka berdua untuk menikmati waktu pribadi. Setelah Feng Rao dan Charyu pergi, Xian dan Xiao terdiam. Suasana di antara mereka canggung. Aku akui bahwa aku bermaksud memanfaatkanmu dan memanfaatkan hubungan antara dirimu dan orang yang mengolah kekuatan mati Upanishad. Namun, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Xiao merenung sejenak sebelum berbicara dengan lemah. Xian bingung. Dia terkekeh dan mengangguk, aku percaya padamu. Aku tidak tahu bahwa Aogura akan menjebakmu. Aku tidak dapat meramalkan bahwa Aoguduo berencana untuk membunuhmu di bintang api penyucian. Saat ini, hubunganku dengan Aogura sudah tidak baik lagi, kata Xiao serius. Xian tersenyum lagi. Aku tahu bahwa kau tidak tahu apa-apa. Karena Aoguduo dan Aogura tidak hanya menargetkanku. Mereka terutama menargetkanmu. Aku yakin bahwa Aogura dan Dujia telah membuat semacam kesepakatan. Tentu saja, Aogura tidak ingin membunuhmu. Dia hanya ingin memilikimu. Wajah Xiao tiba-tiba memerah. Mata indahnya berbinar aneh. Aku tahu rencananya. Aku selalu mengetahuinya. Jadi, mengapa kau tetap di dekatmu? Xian terkejut. Aku perlu menggunakan Aogura untuk bersaing memperebutkan tahta dengan saudaraku. Xiao menggigit bibir bawahnya dan membungkuk sedikit. Aku tidak mengenalmu sebelum aku mengenalnya. Jika aku mengenalmu lebih awal, aku tidak akan melakukan itu. Mengapa? Xian tercengang. Sudah cukup memilikimu. Xiao tersipu, tidak berani menatap pria itu. Dia membungkuk, memperhatikan jari-jari kakinya dengan wajah cemas dan malu. Wajah Xian menegang. Dia bingung dan terdiam beberapa saat. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Xiao menjadi lebih gelisah. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lekuk lehernya begitu mempesona. Dia dulunya adalah bunga yang paling indah di Raging Flame Star Area, wanita tercantik yang didambakan setiap pria.
Ketika dia sangat pemalu, dia tampak lebih memesona. Pria akan merasa tersentuh ketika mereka melihatnya dalam keadaan seperti ini. Meskipun kata-katanya tidak jelas, Xian bukanlah orang bodoh. Dia memahaminya. Dan karena dia mengerti, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi, dia memutuskan untuk tetap diam. Interaksi sebelumnya dengan Xiao berputar di benaknya seperti gulungan foto-foto indah. Keheranan yang dia rasakan saat pertama kali melihatnya, dia merasa seperti bertemu peri. Momen ketika mereka berdua jatuh ke dalam bencana di medan fragmen ledakan bintang matahari. Semua adegan dari apa yang telah mereka bagikan sejak mereka bersama. Semuanya tiba-tiba hidup kembali seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Namun, hari ini, semuanya berbeda. Karena Xiao adalah putri dari negara ilahi langit gelap, putri kesayangan Du Tianji, dia harus menempatkan negara ilahi sebagai prioritas utamanya, tidak peduli apa yang terjadi dalam waktu dekat, dia tidak bisa meninggalkan bangsa dewa itu begitu saja dan melarikan diri. Adapun Xian, dia tidak ingin terikat. Dia tidak ingin bergantung pada kekuatan apapun. Dia memiliki tujuannya sendiri. Dia memiliki tanggung jawab yang telah dipikulnya selama bertahun-tahun yang tidak dapat dia abaikan hanya karena seorang wanita. Hari ini, Xian dan Feng Rao bersama, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan para bajak laut. Mempertimbangkan keseimbangan Raging Flame Star Area, dia dan Xiao berdiri sebagai saingan. Kecuali dia melepaskan Feng Rao dan kekeras-kepalaannya dan dia memutuskan untuk menganggap negara dewa sebagai rumahnya, dia dan Xiao akan memiliki batas yang tidak dapat mereka lewati. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu. Xian datang ke Raging Flame Star Area untuk mencari jalan keluar bagi teman-teman dan kerabatnya. Dia adalah pewaris Blood Vein Ring dan dia membawa beban yang sangat besar. Hidupnya tidak akan damai. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di negara dewa, menjual dirinya hanya karena seorang wanita. Jadi, setelah merenung sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata pelan, "Aku hanya memiliki alam dewa raja. Aku telah berjuang sepanjang hidupku. Dalam hidup ini, aku tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Aku akan terus maju dengan darah, keringat, dan air mataku. Aku ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang sulit. Mungkin, besok, aku akan jatuh dan binasa. Aku menganggapmu sebagai temanku. Jika kamu dalam masalah, aku tidak akan hanya berdiri dan menatap. Tapi aku tidak akan menyerahkan kemerdekaanku untukmu. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan segalanya untukmu." Xiao mengangkat kepalanya, menatapnya dengan matanya yang indah dan sedih. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bagaimana jika aku bersedia menyerahkan segalanya untukmu? Apa yang akan kamu lakukan jika aku menyerah dalam persaingan untuk tahta? Aku akan mengabaikan kerajaan yang kacau dan melakukan perjalanan melalui semua pasang surut bersamamu. Apa pendapatmu tentang itu?" Mata Xian berbinar saat dia tersentuh. Namun, pada saat ini, sosok Fei Lan perlahan muncul dari kejauhan. Sementara orang-orang memperhatikan, dia mendarat di antara mereka. Xian dan Xiao menghentikan percakapan mereka yang belum selesai, bergerak ke arah Fei Lan untuk mengetahui apa yang telah dilihatnya. "Aku tidak bisa keluar dari hutan lebat ini. Hutan ini benar-benar luas, lebih dari 10 kali lebih besar dari tanah hukuman dewa." Setelah Fei Lan mendarat, dia memasang ekspresi tegas. "Daerah yang telah aku periksa memiliki begitu banyak kerangka binatang buas raksasa. Level mereka seharusnya tinggi. Aku melihat gunung besar yang tingginya lebih dari beberapa ribu meter. Aku bisa melihat rumah-rumah raksasa di sana. Tapi mereka samar-samar. Apakah kamu melihat jejak makhluk?" tanya Xian dengan tenang. "Mungkin tidak, mungkin ya," Fei Lan merenung, berbicara dengan tidak yakin. "Mengapa kamu berkata begitu?" Xian bingung. "Jika itu adalah makhluk di alam dewa ethereal, aku bisa merasakannya. Namun, jika alam makhluk itu lebih tinggi dari alamku, aku tidak bisa merasakannya." Fei Lan mengerutkan alisnya erat-erat. "Aku bisa merasakan fluktuasi energi di gunung itu. Namun, ada energi yang menyembunyikan makhluk-makhluk di dalamnya. Aku tidak bisa merasakan sinyal apapun di gunung itu. Bagaimanapun, rumah-rumah di sana begitu besar sehingga kita bisa melihatnya dari jarak ribuan mil. Kurasa, ada beberapa makhluk yang tinggal di sana. Bagaimana kalau pergi ke sana untuk memeriksanya?" usul Xian.
Fei Lan dan Leona memasang wajah muram, tidak langsung menjawabnya. Apakah kau tahu tingkat binatang buas dalam formasi ilusi di tanah yang hancur? Fei Lan tiba-tiba bertanya padanya. Xian menggelengkan kepalanya. Level 12, setara dengan prajurit alam dewa ethereal. Mereka termasuk jenis spesies yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka adalah satu suku. Ketika kami berjalan melalui lorong berlubang, aku meninggalkan aliran udara erosifku. Aku dapat memastikan bahwa mereka menuju ke tempat ini, tetapi tujuannya berbeda. Fei Lan menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan sederhana. Tempat ini seharusnya menjadi tanah leluhur mereka. Mereka memiliki binatang buas level 12. Tidak seperti rumor bahwa tempat ini belum dieksploitasi. Ada sesuatu yang tinggal di sini. Tanah ini tidak bertuan. Jester berubah warna. Bagaimana mungkin? Jika bintang kehidupan ini memiliki pemilik, mengapa mereka mengabaikan begitu banyak ramuan spiritual berharga seperti ini? Rumor di Raging Flame Star Area dengan jelas mengatakan bahwa area yang dituju peta bintang itu belum dieksploitasi. Aku juga berpikir sama. Mata Fei Lan dingin saat dia berkata dengan nada meremehkan, mungkin mereka berharga di matamu, tetapi mereka tidak istimewa di mata pemilik tanah ini. Hal-hal biasa ini tumbuh di mana-mana. Mengapa mereka harus menghargainya? Jester terkejut, wajahnya bingung. Dia bukan orang bodoh. Dia langsung mengerti apa yang dikatakan Fei Lan. Memang benar bahwa tempat ini adalah bintang kehidupan level 7, dan tentu saja, rumput dan tanaman spiritual di sini tidak akan normal di mata para alkemis Raging Flame Star Area. Bagaimanapun, mungkin, mereka hanya barang-barang biasa di tempat ini. Hanya bahan-bahan langka yang tidak pernah ditemukan sebelumnya yang dapat dihargai dan dijunjung tinggi di mata mereka yang tinggal di tempat ini. Karena latar belakangnya yang terbatas, dia tidak cukup tahu tentang tempat ini. Dia berpikir bahwa yang lain juga akan menghargai hal-hal yang dia anggap sebagai barang berharga. Aku ingin memberitahumu bahwa jika tempat ini memang memiliki makhluk hidup, mereka akan sangat menakutkan. Kita beruntung karena belum bertemu mereka. Jika kita bertemu mereka, aku tidak yakin apakah itu akan berakhir dengan baik. Fei Lan terdiam beberapa detik lalu melanjutkan, sekarang, apakah kalian masih ingin memeriksa tempat ini? Apakah kalian masih ingin pergi ke gunung itu? Semua orang meringis, tetap diam. Ya, setelah beberapa saat, Xian adalah orang pertama yang berbicara. Kami tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jika kami tidak bertemu penduduk asli di sini, rasanya seperti berjalan di labirin. Aku tidak suka perasaan itu. Jika kami dapat bertemu penduduk asli di sini, kami akan tahu lebih banyak tentang tempat ini. Tentang bahaya yang akan terjadi. Kami sudah di sini dan akan terus berada di sini. Bersembunyi bukanlah solusi yang baik. Fei Lan memiliki secercah penilaian di matanya yang berawan. Dia mengangguk dan bertanya, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Jika kalian sudah memutuskan, kalian dapat pergi bersama kami. Tetapi aku harus menjelaskan bahwa ketika kami menghadapi bahaya, kami tidak dapat menolak. Aku tidak akan mengurus kalian. Kalian dapat memilih untuk tinggal di sini dan menemukan area yang aman untuk bercocok tanam atau mengumpulkan ramuan spiritual dan bahan budidaya lainnya. Mungkin kalian dapat menerobos ke sini sebentar lagi. Aku tidak akan memaksa kalian. Pilih apa yang akan kalian lakukan. Tentu saja, aku akan pergi bersamamu. Feng Rao tersenyum dan bergerak untuk berdiri di samping Xian. Aku juga ingin melihatnya, kata Xiao. Tentu saja, aku akan mengikuti seniorku, Katuo melambaikan tangannya. Jika Precursor tidak tinggal di sini, saat kita menghadapi bahaya, kita akan mati lebih cepat, kan? Jester itu pintar, meskipun dia tidak ingin mengambil risiko, melihat Fei Lan membuat keputusannya, dia hanya bisa mengikuti mereka. Kata-katanya mendapat persetujuan dari yang lain. Mereka yang masih ragu-ragu sekarang semuanya ingin mengikutinya. Fei Lan adalah satu-satunya prajurit alam dewa ethereal di sini, dan Leona berada di langit ketiga alam dewa asli. Jika mereka tidak pergi bersama mereka, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mereka tahu apa yang harus mereka pilih. Baiklah kalau begitu, kita akan pergi ke gunung besar. Ayo pergi. Fei Lan mengangguk. Dia tidak terbang tetapi akhirnya berjalan di depan mereka,
menuju ke daerah misterius yang tidak mereka ketahui apa yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan banyak kerangka raksasa dengan tulang seperti batu giok. Namun, kerangka-kerangka itu tidak memiliki kulit atau daging. Mereka tampak telah dibersihkan dan dipotong dengan rapi. Kerangka-kerangka itu begitu besar hingga tingginya hampir 1000 meter. Mereka jelas merupakan binatang buas tingkat tinggi. Melihat kerangka-kerangka itu, orang-orang merasa beruntung karena telah memilih untuk pergi bersama yang lain. Jika mereka memutuskan untuk tinggal, mereka tidak akan aman. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu secepat kedipan mata. Kemudian suatu hari, saat mereka berjalan, mereka melihat api membumbung tinggi di depan mereka. Api ini membakar hutan dengan panas. Fei Lan sedikit mengubah wajahnya, tiba-tiba berbicara. Di sana hidup seekor makhluk. Semua orang menjadi cemas. Dugaan Fei Lan menjadi kenyataan. Bintang kehidupan tingkat 7 ini telah dieksploitasi. Seseorang tinggal di sini. Tempat ini memiliki pemilik. Gemuruh-gemuruh. Getaran itu meluas dari lautan api di depan mereka seolah-olah sebuah gunung berguncang keras. Getaran gemuruh ini seperti ketukan drum, menghantam hati orang-orang dan mengguncang tubuh mereka juga. Semua melihat ke area di depan mereka. Mereka penasaran untuk melihat makhluk seperti apa yang bergerak ke arah mereka. Krek-krek-krek. Beberapa pohon kuno kecil patah seolah-olah seseorang mencabut akarnya untuk memotongnya. Setelah embusan angin kencang menerpa, seorang pria muda mengenakan pakaian kulit muncul. Dia tampak cerdik dan lugas, membawa tombak tulang transparan sepanjang 30 meter. Dia memiliki kalung berat dengan tengkorak binatang sebagai medali. Matanya menyapu tempat itu untuk mengamati tanah. Pria ini tingginya 10 meter. Dia tampak seperti terbuat dari emas. Cahaya emas terpancar darinya seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Klan raksasa. Dia masih remaja, tetapi tingginya 10 meter. Cahaya emas terpancar di sekujur tubuhnya seperti baju besi malaikat berwarna emas. Fei Lan, Leona, Ziyao, Charyu, dan para prajurit dari Raging Flame Star Area belum pernah melihat ras ini sebelumnya. Melihat remaja raksasa itu, mereka begitu takut sehingga secara naluriah ingin menyerangnya. Jangan lakukan apapun. Xian berteriak pelan, mencegah semua orang bertindak membabi buta. Dia berbicara dengan wajah serius. Jangan nakal, dia tidak menunjukkan niat buruk apapun. Jangan memprovokasi dia terlebih dahulu. Xian dapat melihat bahwa bocah besar dari klan raksasa ini tidak berada di alam yang tinggi. Raksasa emas ini hanya memiliki alam Dewa Raja. Paling-paling, remaja ini berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Jika mereka harus melawannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Fei Lan dan Leona. Remaja raksasa itu tampak naif. Mata hitamnya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia membungkuk untuk melihat mereka seolah-olah dia sedang mengamati beberapa makhluk aneh. Perlahan, dia berjongkok, menjulurkan kepalanya yang bulat. Suaranya seperti suara bising dari lonceng raksasa. Ah, apakah kalian juga binatang buas? Aku belum pernah melihat binatang buas sekecil itu. Kalian terlihat sangat imut. Karena tingginya 10 meter, bahkan saat dia berjongkok, dia tampak seperti awan emas yang menyilaukan, yang menekan semua orang. Dia mengamati kelompok Xian seperti orang-orang mengamati tikus di tanah. Dibandingkan dengan fisik bocah raksasa itu, kelompok Xian tampak sangat mungil. Sangat imut. Semua prajurit tercengang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membayangkan, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa makhluk pertama yang pernah mereka temui di daerah ini akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka terlihat imut. Apakah kalian binatang buas kecil? Remaja raksasa itu bertanya dengan rasa ingin tahu, maukah kalian menjadi hewan peliharaanku? Aku akan mencarikan kalian makanan yang enak. Semua prajurit merasa sangat canggung. Remaja raksasa ini tampaknya belum pernah bertemu makhluk kecil apapun. Mungkin dia tinggal di daerah tertutup di mana dia hanya melihat binatang buas yang besar. Tiba-tiba, bertemu dengan ras yang jauh lebih kecil pasti terasa mengasyikkan dan penuh petualangan. Kami bukan binatang buas, Xian tersenyum paksa. Ia mengangkat kepalanya, merasa sangat tertekan. Kami seperti kalian. Kami punya darah dan daging. Kami juga makhluk humanoid. Namun, kami lebih kecil dari kalian. Hei, kenapa kalian di sini? Gur, perut remaja itu mengeluarkan suara aneh,
tetapi sekeras guntur. Ia tidak merasa malu. Ia hanya mengusap perutnya dan mengacak-acak rambutnya. Aku lapar. Aku akan makan. Apa kalian mau ikut denganku? Si Yan tercengang. Fei Lan dan Leona saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak bisa memahami situasi dengan baik. Mereka belum pernah mendengar tentang klan raksasa sebelumnya, apalagi bertemu dengan salah satu dari jenisnya. Mereka takut melihat raksasa itu tiba-tiba. Dan Si Yan berusaha untuk dekat, menjalin hubungan dengannya. Orang-orang tidak dapat memahaminya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tentu, Si Yan setuju dengan terus terang. Ikuti aku akan mencarikanmu makanan. Remaja itu sangat bersemangat, bertepuk tangan. Kalian sangat kecil, kurasa kalian tidak banyak makan. Binatang buas yang kuburu itu sangat besar. Kurasa itu akan cukup untuk kalian makan dalam waktu lama. Kemudian, dia berjalan dengan gembira menuju lautan api. Saat dia berjalan santai, suara-suara yang mengguncang bumi muncul untuk kedua kalinya. Si Yan, apa itu? Fei Lan mengerutkan kening, apakah kamu tahu dia berasal dari klan mana? Dia dari klan raksasa. Kamu belum pernah melihat klan ini sebelumnya. Si Yan bertanya dengan ragu. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya, wajah Katuo tampak aneh. Benarkah? Si Yan terkejut, tersenyum. Ada rumor tentang klan ini di tanah airku. Klan ini adalah klan yang ramah dan suka menerima tamu. Meskipun mereka mengintimidasi, mereka tidak memiliki niat buruk. Kurasa keberuntungan kita tidak buruk karena makhluk pertama yang kita temui di sini adalah raksasa. Petik 2. Jadi, tanah airmu memiliki klan raksasa. Apakah tempat ini tanah airmu? Mata Fei Lan berbinar. Sambil menggelengkan kepalanya, Si Yan memasang wajah sedih. Jika itu tanah airku, aku tidak perlu pergi ke Raging Flame Star Area. Sudah kubilang sebelumnya, energi di tanah airku telah habis. Tempat ini tidak akan cocok untuk para pejuang dalam waktu dekat. Jadi, mengapa klan raksasa tinggal di sini? Feng Rao penasaran. Tuhan yang tahu, Si Yan tersenyum sedih. Ayo pergi, kita harus bicara dengan teman kecil kita. Teman-teman, harap ingat ini. Kita tidak boleh memprovokasi dia dengan cara apapun. Meskipun para raksasa itu baik, mereka tidak takut bertarung. Dan ketika mereka menganggapmu sebagai musuh mereka, mereka tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Orang-orang berubah warna. Fei Lan ragu-ragu sejenak lalu mengangguk, dengarkan dia. Jika seseorang berani memusuhi mereka, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Si Yan memimpin, berjalan ke arah remaja itu pergi. Semua orang bingung. Mereka mengesampingkan pikiran untuk menyerang raksasa itu dan mengikutinya tanpa suara. Mereka ingin melihat bagaimana Si Yan akan menghadapi bocah besar itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang diselimuti api. Itu adalah api besar yang menghabiskan sekitar 10 batang kayu seukuran manusia. Seekor binatang buas setinggi 10 meter sedang dipanggang di atas api ini. Aroma yang lezat memenuhi lubang hidung mereka. Remaja raksasa itu duduk di dekat api raksasa, dia menggunakan tombak lain yang terbuat dari tulang putih untuk memutar binatang itu di atas api. Binatang panggang itu dimasak hingga berwarna kuning kemerahan yang lezat. Minyak dan lemaknya keluar dengan aroma yang harum. Remaja itu tidak peduli seberapa panas daging panggang itu saat ia merobek sepotong besar daging. Ia kemudian mengunyahnya dengan gembira. Melihat Si Yan dan timnya tiba, ia tersenyum ramah. Ini untuk kalian. Ia merobek sepotong besar daging panggang lagi, yang beratnya sekitar beberapa ratus kilogram. Itu adalah sirloin segar dan lembut terbaik dari binatang ini. Aroma daging panggang yang memikat menyerbu lubang hidung mereka saat daging itu jatuh di atas batu di dekat mereka. Daging panggang itu jatuh, menyebarkan minyak kemana-mana. Aroma yang menggugah selera semua orang memenuhi tempat itu. Tidak benar bahwa para prajurit itu tidak perlu makan. Selera makan mereka cukup terpuaskan. Karena mereka memiliki cincin langit fantasi dan sedang menjalani operasi, mereka dapat menggunakan beberapa perbekalan kering untuk mengisi perut mereka. Semua prajurit itu sudah lama lapar. Sejak hari mereka meninggalkan kota hukuman surga, mereka belum pernah makan daging yang dimasak. Ketika potongan daging raksasa itu jatuh ke tanah di depan mereka, semua orang merasakan keinginan yang kuat untuk makan.
Beberapa bahkan meneteskan air liur. Baik-baik saja. Alkemis Jester menjilat bibirnya dengan khawatir. Xian mendengus, wajahnya dingin. Dia adalah orang pertama yang merobek sepotong besar daging, langsung menggerogoti. Dengan minyak dan lemak di seluruh mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mantap! Hei, minumlah sesuatu, mata Charyu berbinar, tertawa. Cincin langit fantasi di jarinya menyala dan kendi-kendi anggur berkualitas berjejer di depannya. Orang-orang dapat mengambil sebanyak yang mereka suka. Charyu terkenal di Raging Flame Star Area karena seleranya yang canggih dalam hal anggur dan minuman keras. Cincin langit fantasinya tidak pernah kekurangan minuman keras yang enak. Ketika dia mengangkat segel pada botol, aroma manis anggurnya menyebar dan langsung membanjiri area tersebut. Xian dengan santai mengulurkan tangannya dan sebuah botol jatuh ke telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan minum. Jester dan Katuo ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan ke arah botol-botol itu. Tepat pada saat ini, sebuah tangan emas raksasa mendarat dari langit. Jester dan Katuo berubah warna karena ketakutan. Energi mereka segera berputar di sekitar tubuh mereka. Cahaya brutal berkilauan di mata mereka. Jangan bergerak, Xian berteriak pelan. Katuo menurunkan kewaspadaannya, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Jester ragu-ragu sejenak sebelum dia bisa berdiri diam. Tangan emas itu perlahan turun dari langit seperti gumpalan besar awan emas. Tangan itu menghindari Jester dan Katuo, menjepit kendi anggur. Dia hanya ingin mengambil minuman. Botol anggur itu sebesar semangka raksasa, tetapi tampak seperti cangkir saku di tangannya. Raksasa remaja itu menghabiskannya dalam sekali teguk. Dia berkata dengan tidak puas, enak sekali, tetapi terlalu sedikit. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil botol-botol di depan Charyu. Pada saat ini, para prajurit tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia hanyalah seorang anak kecil yang mencoba minuman keras. Mereka tersenyum aneh, menatapnya mengambil kendi, menghabiskannya hanya dalam satu teguk, lalu meraih yang lain. Dalam waktu 30 detik, dia telah menghabiskan sekitar 10 kendi anggur. Dia tampaknya masih belum puas. Matanya yang penuh kerinduan menatap Charyu. Apakah kamu punya lebih banyak? Tentu, Charyu tersenyum, membelai cincin langit fantasinya. Lebih banyak botol besar muncul, berjejer rapi di depannya. Mata remaja itu berbinar. Dia tertawa riang. Kalian semua baik sekali. Aku Xiao Mentlit, orang barbar muda, TL. Senang bertemu dengan kalian. Jus kalian benar-benar lembut. Jauh lebih enak daripada yang dibuat pamanku. Tapi terlalu sedikit. Tidak cukup untukku. Sambil berbicara, dia meraih lebih banyak botol, menghabiskannya, dan terus minum lagi. Tak lama kemudian, ada hampir 100 botol anggur kosong di depan Charyu. Bersendawa, remaja itu mengangguk, bersendawa dengan puas. Dia mengusap perutnya lalu duduk. Wajah emasnya memerah. Binatang kecil, pulanglah bersamaku. Aku akan meminta paman untuk membuatkan kandang terbaik untukmu. Charyu, Katuo, Jester, dan yang lainnya merasa malu, tersenyum paksa. Kami bukan binatang kecil. Sama seperti kalian, kami adalah makhluk hidup, jelas Charyu. Remaja raksasa itu duduk di tanah. Dia tampak sangat mabuk, berbicara dengan wajah merah. Ah, benar, aku mengerti. Kalian makhluk kecil yang pintar. Kalian bisa bicara. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, makhluk kecil, pulanglah bersamaku. Semua orang merasa sangat canggung. Dia, mabuk, kan? Charyu bertanya pada Xian dengan heran. Bukankah seharusnya kau mengatakan sesuatu yang sopan padanya? Kurasa kau bisa mulai sekarang, kan? Kata-kata yang sopan. Xian terkejut, berbicara dengan marah. Apakah aku punya pikiran buruk seperti itu? Kepada orang-orang yang ramah dan baik seperti dia, mengapa kita perlu mengatakan sesuatu yang klise? Kita hanya perlu bertanya langsung padanya. Apakah dia mabuk atau tidak, dia akan menjawab kita dengan jujur. Dia hanya anak kecil. Dia tidak akan bertindak serumit yang kau pikirkan. Jangan berpikir bahwa semua orang punya pikiran buruk sepertimu, Leona memarahinya dengan dingin. Charyu merasa malu, berbicara dengan malu-malu. Haha, aku hanya mengatakan itu tanpa berpikir. Aku tidak bermaksud jahat. Kalian terlalu banyak berpikir. Orang-orang bisa melihat bahwa dia takut pada Leona karena alasan yang tidak diketahui.
Binatang kecil, aku akan segera menjadi dewasa. Ketika aku mengumpulkan cukup tengkorak untuk kalungku, aku akan kembali ke gunung. Ya, saya hanya butuh 30 lagi untuk melengkapi panen saya untuk upacara. Remaja raksasa bernama Xiaomen itu terlalu mabuk. Ia memandang ke suatu tempat yang jauh, berbicara seolah-olah sedang bermimpi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu ayahku. Jika ia tahu bahwa aku akan menyelesaikan ritual kedewasaan secepat ini, ia pasti akan sangat gembira. Orang-orang jahat. Setelah ritualku, aku akan dapat membunuh orang-orang jahat, membunuh orang-orang jahat. Anak laki-laki itu bergumam. Kelopak matanya berkedut saat ia jatuh di dekat api unggun. Kemudian, dengkurannya yang menggetarkan bumi bergema seperti guntur. Semua orang menjadi bingung. Raksasa remaja bernama Xiaomen tidak waspada. Dia tampak begitu naif sehingga dia tidak tahu betapa kejamnya manusia. Setelah menenggak hampir 100 botol minuman keras, dia jatuh dan tertidur di tanah. Jester dan Charyu telah berjaga-jaga, berpikir bahwa raksasa ini akan memiliki pola pikir yang sama dengan mereka. Mereka merasa malu melihat bahwa dia tidak bersalah dan baik. Dia tidak takut pada yang lain karena dia hanya pingsan seperti itu. Semua prajurit terkejut dengan kepolosannya. Para prajurit dari Raging Flame Star Area sudah lama lapar. Melihat raksasa itu tidur, mereka tidak banyak berpikir. Mereka mulai menyantap daging panggang itu. Mereka dengan cepat menghabiskan beberapa ratus kilogram daging panggang. Mengelus perut mereka, semua orang merasa sangat senang. Mereka berpencar dengan santai, untuk sementara melupakan kemungkinan bahaya di area ini. Melihat langit berbintang tanpa bulan dan matahari, mereka merasa nyaman dan santai. Pada saat ini, Fei Lan tiba-tiba bangkit, melirik Xian dan Katuo. Kalian berdua, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Xian dan Katuo berdiri diam, berjalan bersama Leona dan mengikuti Fei Lan. Charyu, Jester, Xiao, Feng Rao mempertimbangkan untuk mengikuti mereka dan memutuskan untuk tidak menguping. Mereka tetap di tempat mereka berada. Mereka mengerti bahwa keempat orang ini memiliki rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xian, seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya, dan bajak laut Katuo memiliki hubungan dengan para ahli tingkat tinggi seperti Fei Lan dan Leona. Fei Lan dan Leona, yang satu adalah pelindung kota hukuman surga dan yang lainnya adalah pemimpin dari 5 pengikut feodal bangsa ilahi langit gelap. Mengapa mereka bertindak seolah-olah mereka sudah saling kenal cukup lama? Di hutan lebat, di mana-mana berada di bawah naungan pohon-pohon besar dan kuno. Xian dan 3 lainnya berhenti di sebuah pohon. Sebuah penghalang yang tidak diketahui menutupi mereka, mencegah orang-orang menguping. Katakan saja pada mereka, Fei Lan merenung sejenak lalu menatap Leona. Leona mengangguk, menoleh ke Xian dan Katuo. Aku yakin kalian semua penuh dengan keraguan. Xian dan Katuo mengangguk. Mereka memang sangat penasaran. Sebenarnya, kami belum menemukan semuanya. Aku hanya akan memberitahumu hal-hal yang menurutku harus kamu ketahui untuk saat ini. Leona merenung sejenak lalu melanjutkan, dahulu kala, kami hanyalah orang biasa yang tinggal di bintang kehidupan kecil di Dark Firmament Divine Nation. Orang biasa, Xian terkejut. Benar, orang biasa, Leona mengangguk, leluhur kami tinggal di tepi bintang kehidupan itu. Mereka adalah nelayan, mereka tidak mengenal kekuatan Upanishad. Kami tidak memiliki prajurit saat itu. Sampai suatu hari, leluhurku menemukan seorang pria yang mengambang di laut, dia terluka dan dalam kondisi yang fatal. Dia akan mati kapan saja. Leluhurku membawanya pulang, berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya. Lambat laun, kesadarannya pulih. Ketika ia terbangun, ia bergegas pergi. Namun, ia berterima kasih kepada leluhurku. Atas bantuannya, ia mewariskan warisannya kepada kami. Itu adalah warisan kekuatan kegelapan Upanishad. Sebelum ia pergi, ia memberitahu leluhurku bahwa ia akan pergi ke benua kuno, tanah kelahirannya, untuk mewariskan warisan dari gurunya. Ia berkata bahwa ia tidak dapat hidup lebih lama lagi dan bahwa ia mungkin akan segera meninggal. Ia meminta kami untuk mengolah kekuatan kegelapan Upanishad dan menjaga warisannya. Ia tidak memberi tahu kami namanya, tetapi ia menganugerahkan nama kepada keluarga kami. Kami adalah garis keturunan, langit kegelapan. Ia khawatir para pengejar akan menemukannya di sini.
Tidak lama setelah ia terbangun, ia merobek langit dan pergi. Pada saat itu, leluhurku ketakutan. Ia mendapati bahwa dirinya adalah prajurit paling menakutkan di dunia. Sejak ia melihat kekuatannya, mereka mengagumi dan menginginkan kekuatan. Leluhurku menghafal nasihatnya dan menjalaninya. Kami menganggap kekuatan kegelapan Upanishad sebagai fondasi kami. Kami selalu secara konsisten mengolahnya dengan intens. Kekuatan kegelapan Upanishad kuat dan halus. Dengan kekuatan ini, leluhurku telah menjadi penguasa bintang kehidupan itu. Dengan pertemuan beruntung lainnya, leluhurku menjadi penguasa kekaisaran pertama dari negara dewa. Ia memperoleh ketenaran dan pangkat tinggi. Kekuatan kegelapan Upanishad mengancam seluruh wilayah bintang. Petik 2. Namun, karena anugerah bawaannya, leluhurku tidak dapat mencapai puncaknya. Ia meninggal dunia. Namun, ia masih menghafal nasihat dari orang itu. Kekuatan kegelapan Upanishad adalah fondasi keluarga kami. Ia tahu bahwa Upanishad ini adalah inti bagi keluarga kami untuk berjuang. Setiap generasi menerima dan akan terus menerima warisan ini. Kemudian, Leona berhenti sejenak, menatap Xian. Saya dapat memastikan bahwa ahli yang telah mengajarkan kita tentang kekuatan kegelapan Upanishad adalah orang yang Anda sebutkan, Lao Luo. Xian mengernyitkan alisnya dan mengangguk, itu mungkin benar. Sebelum energi di tanah air saya habis, itu adalah benua kuno, bintang kehidupan dengan esensi. Warisan saya juga berasal dari sana. Apapun yang berhubungan dengannya, kami belum pernah berbagi dengan siapapun. Tidak pernah. Karena kami tahu suatu hari, seseorang akan bertanya kepada kami tentang hal itu. Leona ragu-ragu. Siapa? Mata Xian berbinar. Bertahun-tahun kemudian, seorang ahli misterius muncul di Raging Flame Star Area. Dia mengolah kekuatan kematian Upanishad. Dia telah membersihkan banyak bintang kehidupan, mengubahnya menjadi daerah tandus dan terpencil. Leona menarik napas dalam-dalam, menatap Xian. Anda pernah mendengar tentang legenda pria itu dari Xiao, saya kira. Xian terkejut. Dia mengangguk untuk kedua kalinya. Setelah dia muncul di Raging Flame Star Area, dia sangat nakal, tidak takut pada apapun. Dia menghancurkan puluhan bintang kehidupan hanya untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Pasukan dari mana-mana mengumpulkan para ahli untuk membunuhnya. Leluhurku yang lain, juga seorang Imperial Master dari Dark Firmament Divination, telah bergabung dalam operasi ini. Kalian semua tahu hasilnya. Setelah para jagoan dari seluruh Raging Flame Star Area melihat pria itu, mereka langsung tahu perbedaan antara wilayah mereka. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk memiliki kesempatan mengalahkan mereka. Mereka pikir mereka akan segera mati. Kenapa mereka tidak mati? Katuo menengahi. Karena leluhurku telah menggunakan kekuatan gelap Upanishadnya. Leona menatap Xian. Karena itu dari garis keturunan yang sama, dia mengenalinya, kan? Xian langsung mengerti. Ya, itu benar. Penyerbu itu mengenalinya dan berhenti menyerang. Itulah sebabnya para prajurit dari pasukan lain diselamatkan. Dan kemudian, dia berbicara dengan leluhurku, Imperial Master dari Dark Firmament Divination. Apa yang mereka bicarakan? Dia bertanya bagaimana leluhurku mendapatkan warisan itu. Lalu, dia memberitahu leluhurku bahwa orang yang telah mewariskan kekuatan kegelapan Upanishad kepada keluarga kami seperti dia. Dia adalah salah satu dari 8 warisan besar. Dan orang itu akan mewariskan kekuatan kematian Upanishad. Dia datang ke Raging Flame Star Area untuk menyelamatkan saudaranya yang merupakan warisan lainnya. Saudaranya mengembangkan kekuatan Chaotic Upanishad. Dia dipenjara di tanah penghancur dewa di dalam tanah hukuman dewa. Mata Katuo berbinar, menatapnya tanpa berkedip. Leona mengangguk, melanjutkan, dia juga mengatakan bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang mengembangkan kekuatan korosif Upanishad. Namun, orang itu sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan hidup setelah misi penyelamatan ini. Dia ingin mewariskan warisan saudaranya. Jadi, dia memberikan warisan lain, kekuatan korosif Upanishad, yang sedang dikembangkan oleh bibi besarku. Dia ingin leluhurku mewariskan dan mempertahankan kekuatan Upanishad ini dalam keluarga kami, dan menjaganya agar tidak padam. Dia memberinya perisai darah dan mengatakan bahwa itu adalah salah satu benda berharga milik guru.
Dia menyarankan bahwa jika cucu leluhurku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pewaris gurunya, mereka harus memberinya perisai darah itu. Dari pria itu, leluhurku tahu bahwa orang-orang dari 8 warisan besar memiliki tanda darah dan guru yang dilayani oleh 8 warisan besar memiliki sebuah cincin. Pewarisnya juga akan memiliki cincin itu. Itu adalah sebuah tanda. Mendengar kata-katanya, Leona menatap Xian dan cincin pembuluh darah di jarinya. Xian terguncang, matanya berbinar. Dia pergi untuk menyelamatkan saudaranya di tanah yang membinasakan dewa. Leluhurku tinggal di Raging Flame Star Area untuk memberikan Upanishad kekuatan korosif yang baru saja diterimanya. Kami sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Kami selalu ingin pergi ke tanah yang membinasakan dewa untuk memecahkan teka-teki 8 warisan besar. Leluhurku menyandang gelar Master Kekaisaran dari negara ilahi langit gelap selama beberapa generasi. Karena Upanishad kegelapan yang mengintimidasi dan Upanishad korosif, kami telah berkembang pesat. Dan kemudian, leluhurku telah mampu memanipulasi Raja Negara Ilahi. Kami adalah pemilik sebenarnya dari negara ilahi. Keluargaku telah menjadi semakin kuat. Kami mengendalikan sumber daya yang tak terbatas. Skema liar kami telah meningkat karenanya. Sampai suatu hari, ketika para senior keluarga merasa bahwa mereka cukup diperlengkapi untuk menjelajahi tanah yang membinasakan dewa, mereka pergi ke sana untuk mengungkapkan rahasia 8 warisan besar. Itulah sebabnya kami mendapatkan peta bintang setelah bertahun-tahun menjelajahi daerah itu. Sampai generasi terakhir keluarga, ayahku mengolah kekuatan kegelapan Upanishad, dan paman besarku mengolah kekuatan korosif Upanishad. Mereka benar-benar kuat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di Raging Flame Star Area yang dapat melawan mereka. Ayahku adalah tangan tersembunyi yang memanipulasi bangsa dewa. Dia memegang kekuatan sejati bangsa dewa. Paman besarku tinggal di tanah hukuman dewa untuk menaklukkan semua bajak laut. Kekuatan dan pasukan yang mereka kendalikan cukup untuk mengalahkan seluruh Raging Flame Star Area. Suatu hari, ketika ayahku dan paman besarku telah menerobos ke alam dewa ethereal, mereka tidak dapat menahannya lagi. Mereka menggunakan peta bintang yang dibuat oleh leluhurku untuk menjelajahi tanah penghancur dewa. Saat itu, aku masih gadis kecil. Namun, aku telah menguasai arti sebenarnya dari kekuatan kegelapan. Bibiku mewarisi kekuatan korosif Upanishad dari pamanku. Ayahku dan pamanku tahu bahwa mereka dapat menghadapi bahaya yang fatal. Karena itu, bibiku dan aku tidak ikut dalam ekspedisi mereka. Kami tetap tinggal untuk menjaga warisan kekuatan kegelapan dan kekuatan korosif. Mereka belum kembali. Ketika ayah dan pamanku pergi, mereka membawa banyak jagoan keluarga. Mereka semua menghilang. Keluargaku kemudian merosot. Karena kekuatan kami telah menurun drastis, Darksky tidak dapat mengendalikan negara suci lagi. Kemudian, jagoan dari Raging Flame Star Area bergandengan tangan untuk menghancurkan sisa prajurit keluarga Darksky kami. Akhirnya, kami tercabut. Bibi besar telah membawaku, yang saat itu masih gadis kecil, ke tanah hukuman dewa untuk menghindari kudeta ini. Keluarga Darksky yang besar, yang dulunya adalah penguasa sejati Raging Flame Star Area, kini hanya tinggal aku dan bibiku. Satu-satunya hal yang perlu dirayakan di sini adalah bibi dan aku selamat. Warisan kekuatan gelap dan kekuatan korosif belum padam. Pada bagian ini, Leona menjadi sedih. Suaranya merendah. Ketika aku melihatmu hari itu, aku tahu bahwa orang yang menyampaikan Upanishad kematian telah gagal. Para ahli yang mengolah Upanishad kekuatan Chaotic juga telah meninggal. Itulah sebabnya kau beruntung mewarisi Upanishad kekuatan Chaotic miliknya. Itulah sebabnya aku telah melindungimu selama bertahun-tahun, kata Feilan kepada Katuo dengan wajah acuh tak acuh. Aku akan mengingatnya di hatiku, Katuo sangat bersyukur. Ya, jadi begitulah kejadiannya, Leona menjelaskan dengan singkat, pendahulu Lao Luo dan orang yang mengolah kekuatan mati Upanishad bertemu dengan leluhurku dan meninggalkan warisan kekuatan gelap dan korosif Upanishad. Keluargaku telah menggunakan kekuatan itu untuk menguasai wilayah bintang api mengamuk. Karena ayahku dan paman besarku ingin mengungkap teka-teki 8 warisan besar, mereka telah memasuki tanah penghancur dewa. Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Namun, keluargaku telah menurun sejak saat itu. Sekarang, hanya ada bibi besar dan aku. Mengapa mereka tidak membawa peta bintang itu?
Si Yan terkejut. Ayahku tahu kemana peta bintang itu mengarah, jadi dia tidak membutuhkannya. Dia meninggalkan peta bintang itu agar generasi mendatang dapat melanjutkan ekspedisinya. Peta bintang itu selalu berada di medan api penyucian ekstrim di bintang api penyucian. Leluhurku telah membangun tempat itu. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu dapat mengambilnya. Sepertinya kehendak Tuhan ada di suatu tempat dalam kegelapan. Leona sedikit tersentuh. Kau telah mengembangkan kekuatan gelap Upanishad, dan Du Tianji masih ingin mempekerjakanmu untuk bekerja di Dark Firmament Divine Nation. Si Yan bertanya dengan curiga. Aku tidak dapat menyangkal bahwa Du Tianji memang memiliki pola pikir seorang penguasa. Dia tahu latar belakang dan asal-usulku dengan cukup baik. Dia telah memberiku peran penting. Dia membersihkan pendapat para kritikus tentangku dan menjadikanku pengikut feodalnya. Dibandingkan dengan para pendahulunya, dia lebih gagah berani dan licik. Dia memiliki karakteristik seorang pahlawan. Dia melakukan ini karena dia pikir dia selalu dapat menaklukkanku. Leona menilai pria itu dengan jujur. Kelompok 4 orang Si Yan mendiskusikan 8 warisan agung dan hal-hal yang berkaitan dengan tanda darah. Leona menjelaskan semua yang diketahuinya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Kemudian, dia menoleh ke Si Yan, bagaimana denganmu? Apa yang kamu temui? Fei Lan dan Katuo juga menatapnya. Ini adalah topik yang ingin mereka ketahui. Dari apa yang Leona duga, setelah Lao Luo meninggalkan Raging Flame Star Area, dia pasti pergi ke benua kuno Si Yan untuk meninggalkan warisan gurunya. Rupanya, Si Yan dengan Blood Vein Ring telah menerima warisan dari Master of the Bloodthirsty Scourge of Eight. Dia sekarang juga menjadi Master. Mereka benar-benar ingin tahu mengapa pemuda ini menerima warisan paling misterius dan bagaimana dia bisa sampai ke Raging Flame Star Area. Aku, Si Yan enggan. Tidak terlalu rumit. Aku beruntung mendapatkan cincin ini. Sampai hari ini aku masih bingung mengapa aku menerima ini. Dibandingkan denganmu, aku bahkan tidak tahu 8 warisan besar Haus Darah. Saat ini, aku tidak dapat menemukan misteri cincin ini. Fei Lan, Leona, dan Katuo tercengang. Ketika pendahulu itu pergi, dia memberitahu kita bahwa dia ingin pergi ke benua kuno, yang seharusnya memiliki esensi. Kurasa dia pasti menyiratkan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak perlu membuatnya begitu rumit. Kurasa ada sesuatu yang tersembunyi. Leona menatapnya, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Pasti ada sesuatu yang aneh di tubuhmu. Kalau tidak, kau tidak mungkin menerima warisan itu. Bagaimanapun, itu adalah warisan yang paling penting. Sesuatu yang aneh, Si Yan mengerutkan kening, merenungkan gagasan itu. Berbicara tentang hal-hal aneh, dia memang punya satu, dia bukan dari dunia ini. Mungkin, dia bisa saja dari alam semesta lain. Cahaya tersembunyi berkilauan di matanya. Dia sedikit mengubah wajahnya saat dia memikirkan kemungkinan. Mungkin, warisan dari Bloodthirsty Scourge of Eight bisa memanggil jiwa dari alam semesta lain melalui Blood Pond itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi di dunianya sebelumnya telah berkembang ke puncaknya. Tren mereka tidak mirip dengan tempat ini, tempat para prajurit memerintah semuanya. Dunianya sebelumnya tidak memiliki bintang kehidupan yang masih mengandung energi bumi dan surga. Mereka juga tidak memiliki teknik kultivasi Upanishad yang kuat. Orang-orang di sana hanya bergantung pada mesin. Jika Blood Pond itu memiliki kekuatan untuk menarik dan membimbing jiwa dari alam semesta lain, apakah itu mengandung makna yang dalam? Benarkah hanya jiwa yang tidak termasuk dalam alam semesta ini, dapat mewarisi warisan Master Blood Vein Ring? Apakah dia sekarang memiliki pilihan untuk memimpin Bloodthirsty Scourge of Eight menuju masa depan yang penuh harapan dan gemilang? Si Yan mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu tampak. Mungkin, hanya benua kuno di bintang kehidupan dengan esensi yang bisa melakukan itu. Apakah ini sebabnya Lao Luo tidak keberatan melakukan perjalanan bermil-mil melintasi alam semesta dengan tubuhnya yang terluka untuk meninggalkan warisan, membimbing jiwa dari alam semesta lain untuk menerima warisan gurunya? Ini adalah rahasia utama yang tidak akan pernah dia bagikan dengan siapapun. Karena itu, dia merenung sejenak, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Aku hanya bocah bodoh yang memiliki keberuntungan terbaik. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Fei Lan dan Leona adalah karakter yang hampir menjadi legenda.
Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kebohongannya? Namun, mereka tahu bagaimana bersikap dalam situasi seperti itu. Mereka tidak menanyainya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku menyimpan perisai darah ini. Sekarang, aku akan menyerahkannya kepadamu seperti yang diminta leluhur kita. Fei Lan merenung sejenak sebelum dengan enggan mengeluarkan perisai kecil itu. Dia menyerahkannya kepada Xian. Saya sarankan kamu untuk tidak menggunakan perisai ini sebelum kamu mencapai alam dewa asli. Perisai ini benar-benar aneh. Sebelum kamu mendapatkan persetujuannya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Perisai sederhana itu terbang ke telapak tangan Xian. Perisai itu memiliki yin qi dingin yang kuat, tetapi Xian tidak dapat melihat sesuatu yang aneh di kedua sisi perisai kecil itu. Sambil memegang perisai itu, Xian memicu pikirannya. Tanda darah di glabella jiwa dewanya muncul dengan jelas. Energi segel yang aneh meresap ke perisai itu. Seketika, perisai itu memancarkan cahaya darah yang tebal. Tanda awan darah muncul di satu sisi perisai. Tak lama kemudian, itu berubah menjadi sekumpulan cahaya darah, menghilang ke dalam cincin pembuluh darah. Perisai itu sekarang berada di ruang yang luas bersama dengan pedang ilahi penghancur langit di dalam cincin pembuluh darah. Mata Leona dan Fei Lan berbinar saat mereka mengangguk. Xian juga tersenyum, membelai cincin pembuluh darah. Sepertinya aku bisa mengendalikannya. Cincin pembuluh darah di jarinya tidak mirip dengan cincin langit fantasi yang normal. Itu tidak dapat menyimpan sebagian besar materi. Namun, cincin itu dapat menyimpan makhluk-makhluk ajaib seperti api surga, binatang buas, atau dewa roh kudus, tetapi tidak dapat mengolah bahan atau pelet. Benda-benda yang biasa disimpannya hanyalah pedang suci tetapi sekarang ditambahkan perisai kecil. Tampaknya hanya benda-benda yang memiliki hubungan dekat dengan tuan sebelumnya yang dapat memasuki cincin itu. Barang-barang lain yang lain tidak dapat menemukan tempat di sana. Itu adalah persyaratan yang ketat. Kamu adalah pemilik cincin itu. Tentu saja, itu milikmu. Fei Lan mengerutkan kening, mendengus dan berkata, aku tidak peduli dengan 8 warisan besar atau apapun. Aku tidak akan memujamu sebagai tuanku. Aku di sini untuk menemukan pria seperti iblisku. Aku tidak peduli dengan hal lain. Apa yang ingin kamu pertahankan atau maksudkan untuk dilakukan tidak ada hubungannya denganku. Juga, aku tidak akan mendengarkan perintahmu. Fei Lan berada di alam dewa ethereal dan dia bukan anggota langit gelap. Karena dia adalah istri paman besar Leona, dia telah mempelajari Upanishad kekuatan korosif. Dalam hatinya, dia tidak begitu menghormati atau mengakui apa yang disebut 8 warisan besar. Dia tidak bisa melupakan konsep keterlaluan tentang dirinya, seorang ahli di alam dewa ethereal, yang harus melayani Xian, seorang prajurit alam dewa raja yang kecil. Masih terlalu dini, Leona mengangguk, ketika pendahulu itu memberi kita Upanishad kekuatan gelap dan korosif, dia hanya menasihati kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah memberimu perisai jika kita punya kesempatan. Yang kedua adalah mempertahankan Upanishad kekuatan gelap dan korosif. Kita hanya akan mempertahankan 2 hal yang telah kita sepakati. Xian tersenyum tipis. Aku mengerti. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa membuat Leona dan Fei Lan melayaninya sebagai tuan mereka karena cincin pembuluh darah. Setidaknya, itu mustahil sampai dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Senior, aku harus memanggilmu senior. Aku tidak bisa mengubah gelarmu menjadi master. Aneh, Katuo tersenyum kering dengan tidak nyaman. Cikal yang memberiku warisan itu bernama Gru. Altar jiwanya telah benar-benar runtuh. Dia tidak meninggalkanku nasihat apapun. Jadi, aku tidak punya kewajiban. Tentu saja, senior, kamu telah memperlakukanku dengan baik. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Namun, aku tidak bisa benar-benar menganggapmu sebagai master untuk melayanimu. Aku harap kamu akan menoleransi ini. Katuo jujur, menjadi penguasa suatu wilayah di antara bajak laut, sulit baginya untuk tunduk pada yang lain. Seperti yang telah dia nyatakan sudut pandangnya, pergi bersama Xian sejak awal telah menegaskan identitasnya. Aduh, kalian terlalu banyak berpikir. Tentu saja, tidak mungkin bagiku untuk memperlakukan kalian sebagai pengikutku. Meskipun aku memiliki warisan ini, aku tidak memahaminya. Aku tidak tahu tanggung jawab seperti apa yang harus kupikul.
Selain itu, aku tidak ingin mengikat diriku sendiri karena ini. Kita harus menjalani hidup kita seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kata Si Yan sambil tersenyum. Percakapan mereka berakhir seperti itu. Ketika mereka berkumpul dengan yang lain, remaja raksasa itu masih tidur. Dengkurannya seperti guntur. Api masih menyala. Binatang panggang di atas api itu telah terkoyak beberapa bagiannya. Charyu, Ziyao, Yalan, dan Taimu sedang makan daging panggang dan minum anggur. Mereka semua tampak santai. Feng Rao, Katuo, dan bajak laut lainnya tinggal di area lain, juga minum dan makan. Suasananya harmonis. Tidak ada dari mereka yang bermusuhan. Alkemis Jester tinggal di samping Feng Rao dan Kafu. Dia berkonsentrasi untuk memurnikan sesuatu, wajahnya terfokus. Terkadang, dia tersenyum seolah-olah dia senang dengan tempat yang aneh ini. Rumput dan tanaman spiritual ada di mana-mana, dia punya kebun terbaik di sini, dan dia bisa memetik buah sebanyak yang dia suka. Daerah ini tidak memiliki matahari atau bulan, hanya bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Namun, cahaya bintang cukup terang sehingga hutan tidak menjadi teduh. Setelah waktu yang tidak diketahui, raksasa remaja itu perlahan terbangun. Dia mengusap matanya, menatap gunung besar itu dan berbicara dengan malu. Aku tertidur. Anggur yang aku minum sangat enak. Binatang-binatang kecil, aku akan berburu. Setelah aku merasa cukup, aku akan membawamu kembali ke gunung. Dia menggoyangkan kalungnya, menggetarkan tengkorak-tengkorak di atasnya. 3/4 kalung itu terisi tengkorak, menyisakan area kosong kecil. Sepertinya dia menyiratkan bahwa saat dia mengisi kalungnya, ritual kedewasaannya akan selesai. Gemuruh gemuruh gemuruh. Xiao Men bangkit, menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan semangat tinggi. Aku pergi sekarang. Dia tidak mempermasalahkan tim Si Yan. Dia hanya melangkah ke dalam hutan seperti binatang buas. Cabang-cabang dan daun-daun pohon tinggi hancur, jatuh ke tanah dimanapun dia lewat. Apa yang harus kita lakukan? Katuo melihat Xiao Men pergi dan juga melihat tidak ada yang mengejarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tunggu, kita harus menunggu sampai dia menyelesaikan ritual kedewasaannya. Kemudian, kita akan pergi bersamanya ke gunung besar di sana. Si Yan bertindak wajar. Kita seharusnya tidak mencoba membantunya. Itu adalah pengalamannya. Dia juga tidak ingin kita ikut campur. Selama tinggal di sini, kita dapat menggunakan energi bumi dan surga di area ini untuk memahami misteri kekuatanmu. Itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Kita harus beradaptasi dengan gravitasi yang berat di area ini. Jika kita bertemu musuh, kita harus mempersiapkan diri untuk dapat bertarung semaksimal mungkin. Fei Lan menyipitkan mata dan mengangguk. Dengarkan dia. Baiklah, Katuo setuju. Charyu, Ziyao, Feng Rao, dan Jester tidak memiliki kendali di sini. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mengikuti keputusan yang lain. Xiao Men, si raksasa remaja, tampaknya tahu di mana binatang buas biasanya berkumpul. Ketika dia lelah, dia akan kembali dengan seekor binatang buas, memanggangnya dengan gembira, dan membaginya dengan yang lain. Selain itu, dia tidak malu ketika dia mengambil anggur enak milik Charyu dan pingsan setelahnya. Ketika dia bangun, dia akan pergi, penuh energi. Dia melompat ke hutan yang luas, melanjutkan perburuannya. Si Yan dan yang lainnya tinggal di suatu daerah tertentu. Mereka berkultivasi dengan aman. Di tempat ini dengan energi bumi dan surga yang melimpah, mereka bermeditasi dan mempelajari kebenaran kekuatan mereka dalam keheningan. Bintang kehidupan level 7 ini memiliki energi bumi dan surga yang padat, yang memberikan dorongan signifikan bagi para prajurit. Ketika mereka telah mengesampingkan semua kekhawatiran untuk berkultivasi secara pertapa, pemahaman mereka tentang kekuatan Upanishad menjadi lebih mendalam secara bertahap. Tempat ini memang sangat cocok bagi para prajurit untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di daerah ini dan berkultivasi. Suatu hari, Xiao Men kembali dengan gembira. Kalung di lehernya dipenuhi tengkorak. Aku telah menyelesaikan ritual kedewasaanku. Binatang-binatang kecil, ikutlah denganku ke gunung. Kita akan bertemu ayah dan pamanku.